Sejumlah kasus penjiplakan karya ilmiah oleh beberapa pimpinan perguruan tinggi belakangan ini menunjukkan ada kekeliruan mendasar dalam sistem pengelolaan kampus kita. Saya Wahyu Diatmika dan inilah Opini Tempo. Ribut-ribut yang baru terjadi seputar pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara atau USU seharusnya tidak perlu terjadi. Sikap bersikeras pemerintah untuk melantik Bapak Murianto Amin sebagai Rektor USU berlawanan dengan keputusan Dewan Guru Besar Universitas itu yang sudah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bapak Murianto. Dewan Guru Besar sudah menyatakan bahwa tindakan sang rektor menjiplak karyanya sendiri dalam 3 jurnal ilmiah berbeda merupakan sebuah pelanggaran akademik. Yang dilakukan oleh Pak Murianto adalah self-plagiarism. Jadi ketika satu karya ilmiah yang ditulis oleh Pak Murianto pada bulan Maret 2014 dikirim kembali ke 3 jurnal ilmiah berbeda pada periode 2017 sampai 2018, yang bersangkutan tidak dengan jujur menyebutkan bahwa karya tersebut sudah dimuat terlebih dahulu di jurnal lain. Tindakan penjiplakan semacam ini adalah pelanggaran etika akademik dan tidak menunjukkan kejujuran intelektual. Sanksi yang sudah dijatuhkan oleh Dewan Guru Besar sebetulnya sudah tepat, tetapi tindakan pemerintah untuk bersikeras melantik yang bersangkutan sebagai rektor patut disayangkan. Dalih Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang self-plagiarism patut kita kecam. Tindakan penjiplakan dalam bentuk apapun tetap menunjukkan ketidakjujuran. Dan jika orang yang telah terbukti dan diberi sanksi atas penjiplakan semacam itu tetap dilantik menjadi rektor, pesan apa yang hendak disampaikan kepada mahasiswa dan kepada publik? Terlebih, ini bukan kasus pertama. Kita mencatat beberapa kasus penjiplakan juga terjadi di level pucuk pimpinan perguruan tinggi. Kita tahu ada kasus Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Fatur Rohman, yang juga telah dijatuhi sanksi karena mencatut karya ilmiah mahasiswanya ketika mengajukan disertasi untuk program doktor di Universitas Gadjah Mada. 3 tahun yang lalu, Rektor Universitas Halu Oleo juga terjerat kasus penjiplakan serupa. Dalam semua kasus itu, tidak ada sanksi yang lebih pada posisi yang bersangkutan. Kasus-kasus penjiplakan itu dianggap angin lalu dan dibiarkan begitu saja. Kasus-kasus tadi sebetulnya merupakan puncak gunung es. Beberapa tahun terakhir kita melihat ada fenomena yang mengkhawatirkan dalam dunia akademik kita. Para dosen dan peneliti cenderung mengejar nilai dan skor dari pemuatan karya ilmiahnya di jurnal-jurnal, tanpa mempertimbangkan kualitas dan substansi dari karya ilmiahnya. Kita semakin sering mendengar fenomena seperti sindikat sitasi, di mana sekelompok peneliti saling mengutip sesamanya agar skor kutipan karyanya di jurnal ilmiah makin baik, tanpa mempedulikan kualitas dari kutipan tersebut. Kita juga mendengar ada fenomena mafia Scopus dan jurnal predator, di mana para peneliti bisa memasukkan karya ilmiah ke jurnal-jurnal tertentu sepanjang mereka mampu membayar. Tidak ada kriteria atau indikator untuk kredibilitas dan kualitas dari karya yang dimasukkan di jurnal-jurnal tersebut. Semua fenomena ini dibiarkan begitu saja dan kemudian menghasilkan penurunan kualitas akademik yang kita lihat belakangan ini. Kampus seharusnya menjadi center of excellence dan menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan diproduksi. Tapi ketika penjiplakan, ketidakjujuran intelektual, pelanggaran etika akademik dibiarkan, maka kampus kehilangan rohnya. Pemerintah tidak boleh bersikap masa bodoh dan membiarkan ini terjadi. Kegagalan menjaga kualitas kampus dan produksi ilmu pengetahuan di dalamnya akan merusak kualitas sumber daya manusia kita. Bagaimana kita bisa mempunyai generasi muda, mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas jika pucuk pimpinan kampus memberikan teladan yang keliru? Selama ini pemerintah juga kerap mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti atau berbasis riset.
Kita mengenalnya sebagai evidence-based policy. Tapi bagaimana kita bisa mendorong hal semacam itu jika kualitas riset di perguruan tinggi kita semakin menurun? Bagaimana kita bisa mendorong kebijakan berbasis bukti jika ketidakjujuran intelektual dan pelanggaran etika akademik dibiarkan tanpa sanksi? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak boleh bersikap masa bodoh. Penunjukan rektor yang telah terbukti melakukan pelanggaran etika akademik memberikan pesan yang keliru. Taruhannya terlalu besar jika ini dibiarkan begitu saja.